Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peternak primitif, kembali lagi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. 5 jenis singkong dan manfaat ampas ubi dari limbah menjadi bisnis. Ampas ubi. Manfaat ampas ubi. Umbi singkong merupakan salah satu sumber energi karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru lebih banyak terdapat di daun singkong karena mengandung asam amino metionin. Dari proses pengolahan singkong menjadi tepung tapioka, dihasilkan limbah sekitar 75% dari bahan mentahnya. Ampas ubi atau biasa disebut onggok ubi ini biasanya dianggap hanya limbah yang tidak bisa digunakan kembali untuk dimanfaatkan. Namun, beberapa petani atau peternak dapat memanfaatkan ampas ubi menjadi peluang usaha baru yang dapat menambah penghasilannya. Limbah industri terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair yang dapat mencemari air dan limbah padat yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah industri sebenarnya tidak membahayakan kesehatan karena tidak terlibat langsung dalam perpindahan penyakit. Namun, kandungan bahan organiknya dapat menjadi sebagai sumber makanan untuk pertumbuhan mikroba. Sehingga limbah yang jumlahnya sangat banyak terkadang menjadi polusi yang sulit ditangani. Pemanfaatan limbah ampas ubi. Seiring dengan kebutuhan manusia, ampas ubi atau limbah ubi dapat menjadi pengganti pakan ternak seperti sapi, ikan dan ayam karena susah mencari pakan hijauan pada saat musim kemarau. Selain itu, pada musim kemarau harga pakan ternak akan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, ampas ubi bisa menjadi alternatif pengganti pakan. Ampas ubi yang dijemur menjadi kering harganya akan lebih tinggi. Fungsi ampas ubi kering sebagai bahan baku saus, bahan perekat lem kertas, bahan baku obat nyamuk, campuran kecap dan banyak lainnya. Untuk penentuan harganya Biotam menyesuaikan kondisi pasar dan musim panen ubi. Proses pembuatan ampas ubi menggunakan cara fermentasi dengan cara mencampur mineral dengan air hangat setelah dingin, tambahkan Aspergillus niger atau disebut juga kapang atau jamur. Jemur selama 5-7 hari yang dijemur di bawah terik matahari, yang berguna membuat kandungan energi lebih tinggi untuk pakan. Namun, beberapa penelitian mengatakan bahwa karbohidrat yang terkandung dalam ampas ubi adalah selulosa yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Sehingga ketika ampas tersebut dimakan oleh hewan, akan terbuang percuma dan tidak bisa menambah nafsu makan sapi, bukan daging yang bertambah malah hanya menimbun lemak. Campuran ampas ubi yang pas untuk pakan ternak adalah 1 bagian ampas ubi dicampur dengan 3 bagian bekatul. Pemberian konsentrat dan komboran, campuran bekatul dan ampas ubi, merupakan upaya pemberian gizi tambahan di sela pemberian bahan makanan utama yakni rumput. 5 jenis singkong ini memiliki keuntungan melimpah untuk petani. Apa saja jenis-jenis singkong yang dapat dibudidayakan oleh petani dan mendatangkan keuntungan yang melimpah? Singkong merupakan makanan yang sangat khas dan lekat dengan Indonesia. Terlebih, selain padi, makanan pokok sumber karbohidrat lainnya adalah singkong, sehingga tanaman ini sering dicari oleh masyarakat penjuru Nusantara. Selain itu, singkong juga bisa diolah menjadi bentuk makanan lainnya yang enak, seperti keripik, tape, tiwul, singkong goreng, dan lain sebagainya. Di sisi lain, singkong juga bisa dijadikan sebagai tepung, yang biasa disebut tepung tapioka. Hal itulah yang membuat singkong memiliki beragam manfaat. Tanaman singkong yang memiliki banyak manfaat, sangat penting bagi petani dalam kehidupan global. Hal ini karena penanaman singkong jauh lebih mudah dibandingkan dengan makanan pokok lainnya, dan permintaan pasar akan singkong tidak pernah habis, bahkan meningkat. Peluang bisnis budidaya singkong dapat membuat para petani memperoleh keuntungan yang melimpah. Ada begitu banyak jenis singkong yang biasa dibudidayakan di Indonesia. Setiap singkong memiliki kekhasan tersendiri. Berikut ini merupakan jenis tanaman singkong yang memiliki keuntungan melimpah untuk petani. Singkong gajah. Awal mulanya, jenis singkong yang dianggap istimewa ini dibudidayakan di Kalimantan Timur. Pasalnya, singkong gajah ini bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah dengan berat hingga 50 kg. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan tanaman singkong yang biasanya hanya menghasilkan 5-8 kg saja. Singkong ini sangat menguntungkan petani karena dapat memenuhi kebutuhan industri tepung dan juga industri bioetanol. Ciri-ciri tanaman singkong gajah ini yakni batang dan daun muda berwarna ungu kemerahan dengan daun berukuran lebih besar dan lebar daripada tanaman singkong pada umumnya. Pada saat tanaman sudah memasuki umur 3-4 bulan,
maka batang utama akan bercabang 3. Singkong putih. Singkong ini memiliki beragam manfaat dan bisa diolah menjadi makanan lainnya seperti keripik, singkong rebus, tape, getuk, dan sebagainya. Para petani bisa memanen hasil singkong putih ini ketika sudah berumur sekitar 9 bulan. Setiap pohon singkong menghasilkan umbi dengan berat 3-5 kg saja. Singkong manggu, berbeda dengan singkong gajah, singkong ini berasal dari Jawa Barat dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai masakan yang enak. Masa panen dari singkong manggu yakni sekitar 7 bulan, dan memiliki ukuran lebih kecil daripada singkong gajah. Jika pohon singkong ini ditanam dengan baik, maka akan menghasilkan banyak umbi hingga 10 kg untuk satu pohon singkong manggu. Singkong mukibat, jenis singkong ini diberi nama sesuai dengan nama seseorang yang menemukan varietas singkong ini, yakni mukibat. Berat umbi singkong ini hampir sama dengan singkong gajah, yakni hingga 50 kg untuk satu pohon. Para petani bisa memanen singkong mukibat ini ketika berusia 13 bulan. Singkong mentega, jenis tanaman singkong ini diberi nama singkong mentega karena singkong yang dihasilkan berwarna kuning seperti mentega. Singkong ini tidak memiliki ukuran yang terlalu besar, dan dapat dipanen ketika usia pohon singkong mencapai 13 bulan. Jenis singkong mentega bisa memberi keuntungan yang melimpah untuk para petani, karena beragam manfaat dari olahannya. Singkong ini bisa diolah menjadi tape yang digunakan sebagai oleh-oleh khas Bandung. Selain itu, juga bisa diinovasikan untuk membuat cake atau brownies yang enak.